Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Rem Story, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ada sebuah kisah menarik nih yang pernah Ayam alami langsung ya, Ayam alami langsung, dan kayaknya namanya harus disamarkan juga deh. Jadi kisahnya ini tentang sebuah rumah tangga. Waduh, sebuah rumah tangga udah mulai panjang nih kayaknya yang mau dibahas ini. Jadi gini, di bulan Oktober, di bulan Oktober atau September Oktober lah gitu. Jadi ada teman pengajian Ayama ini cerita. Jadi menurut dia tuh ada salah satu koleganya lah, salah satu keluarganya yang sepertinya dirasa kayaknya keluarga ini nih kejadian-kejadian aneh yang ada di keluarganya ini gak masuk akal semua gitu loh, gak masuk akal semua. Bahkan menurut pengakuannya pada saat Ayama tanya, ya hampir 3 tahun itu tidak berhubungan suami istri ya. Jadi ceritanya seperti ini. Di salah satu momen kita lagi pengajian, si Akang ini cerita, Ayama ada salah satu kolega saya yang kayaknya dia ini mendapatkan gangguan gitu loh. Dan kalaupun dia lagi sakit, itu setiap ke rumah sakit itu undefined sakitnya. Bahkan berat badan si suami istri ini tadi, si istrinya itu malah jauh turun gitu loh. Seakan-akan dia itu mempunyai penyakit yang menggerogotin kesehatannya gitu loh. Tapi dibawa ke dokter, dicek ke dokter, itu penyakitnya masih belum ketemu secara detail ya. Jadi mungkin observasi yang dilakukan semuanya menunjukkan hasil yang normal gitu loh. Jadi si teman tadi, si Akang tadi bercerita seperti itu dengan harapan bahwa ya kita bisa melihat kondisinya gitu loh. Kita bisa melihat kondisinya dan main ke rumahnya. Dan ditetapkanlah waktu, itu pun waktunya nggak janjian. Jadi kita chat sore gitu loh kan. Chat sore, ayolah kita ke rumahnya si Mbak A sama Mas B gitu lah. Namanya tetap saya samarkan karena nggak enak ini menyangkut privasi orang ya. Ya udah, jam berapa? Saya chat sama si Akang tadi, si Akang A. Ya udah jam habis isya lah ya kan. Oh ya udah, nanti habis isya saya OTW ke sana. Jadi rumahnya itu di salah satu pusat kota lah ya, di daerah Jakarta Selatan. Jadi kita main ke sana dan ternyata ada teman juga nih yang di chat, bisa nggak kesini? Oh bisa, ternyata jadilah kita tuh berkumpul di sana itu Ayama, terus si Akang A yang nyeritain tadi, terus ada Akang B juga bisa hadir, kebetulan banget gitu kan. Biasanya si Akang B ini jadwalnya susah banget buat ketemu gitu loh, bahkan buat kita ngopi bareng susah banget karena kesibukan yang beliau kerjakan juga. Jadi alhasil kita ke rumahnya. Nah, yang pertama kali datang itu adalah saya, Ayama, dan si Akang A tadi, Akang A sama istrinya. Si Akang B itu nyusul. Jadi begitu Ayama lihat, memang suasana rumahnya itu udah nggak enak. Gimana ya kalau kita datang ke tempat orang secara awam aja ya, tanpa kita harus memfokuskan mata batin, auranya nggak enak gitu loh, panas banget auranya gitu. Jadi kita masuk, ngobrol-ngobrol dulu, saya tanya detailnya seperti apa. Dan ternyata si Mbak A ini
pernah dikasih makan oleh salah satu seorang lah, oleh Tante A lah, saya sebutkan Tante A. Nah sebenarnya si Tante A ini tujuannya itu, saya ceritain dulu ya, si Tante A ini adalah seorang yang single mom, dan dia harus menghidupin keluarganya ya dengan kaki dia sendiri, dengan jerih payah dia sendiri. Jadi si Tante A ini sebenarnya itu menargetkan si Mas B, sebenarnya bukan ke Mbak A, tapi malah yang makan makanan yang diberikan oleh Tante A ini itu malah Mbak A, dan Mas B itu pada saat itu lagi kerja gitu loh. Jadi sempat ada masuk makanan, diceritakan semuanya secara detail lah sama Mbak A. Saya mah juga pengennya nggak ada yang ditutup-tutupin, jadi kita bisa enak nemukan road cost-nya lah seperti apa gitu. Jadi begitu masuk ke sana ya emang melihat wah memang si Mbak A ini kondisi badannya udah dibilang kurus banget gitu loh, kayak abis lah gitu, kayak digerogotin sesuatu. Dan hal aneh lagi yang terjadi sama Mbak A ini adalah dia itu selalu ngelihat Mas B itu kayaknya benci banget gitu loh. Nah ini, jadi apapun yang dilakuin Mas B itu kayaknya salah semua. Ya memang makhluk kaum paling kuat di bumi, emak-emak itu ya memang selalu merasa benar sih, nanti ayam malah diserang sama netizen. Enggak sih ya, tapi ini agak beda. Memang perempuan itu memang selalu benar, cuman ini selalu benernya agak kelewatan lah gitu kan. Jadi semuanya salah. Yang dilakukan sama Mas B ini salah. Pulang kerja cepat salah, pulang kerja telat salah gitu loh, on time juga salah. Terus udah nemenin si Mbak A ini kerja juga masih salah juga, ya pokoknya salah terus. Dan efeknya adalah si Mbak A ini sampai, dan si Mbak A dan Mas B ini sampai bukan nggak mau ya, memang kayaknya kalau mau melakukan hubungan suami istri itu kayaknya susah banget gitu loh. Bahkan diceritakan menurut pengakuannya itu hampir 3 tahun nggak melakukan hubungan suami istri gitu. Nah efek daripada makanan yang diberikan sama Tante A. Terus si Mbak A ini itu selalu memberikan materi dengan nominal yang nggak sedikit gitu loh maksudnya. Jadi ketika Tante A itu minta transfer, langsung ditransfer, minta ini langsung dikirimkan. Dan si Tante A ini sama Mbak A ini menjadi dekat gitu loh, padahal sejatinya tujuannya si Tante A ini tadi ingin ya kayak ngerebut si Mas B dari Mbak A ini tadi. Ya nyambung ya teman-teman, I'm sorry ceritanya ya, Mbak A, Mas B, dan Tante A ya. Tidak kayak ada cinta segitiga lah gitu. Tapi ini nggak ada cinta-cintaan sama sekali sebenarnya sama Tante A. Mereka juga kenalnya juga nggak begitu lama. Bahkan menurut pengakuannya si Mbak A ini mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit untuk usahanya si Tante A, membuat usaha baru lah yang saya nggak akan sebutin usahanya apa. Dan itu nggak sedikit nominalnya. Menurut suaminya kan nggak tahu. Kalau memang mau ngebantu itu ya nggak jadi masalah juga sih ya, si Mas B tadi cerita sama ya nggak jadi masalah. Cuman kan ya nggak harus seperti itu juga gitu loh. Apa-apa sama si Tante A, apa-apa sama si Tante A. Dan Mas B ini untungnya orangnya sabar gitu loh, dia kayak ikhlas gitu loh. Ya udahlah katanya, mungkin kayak begini jalannya. Cuman ada hati kecil yang berkata, kok kayak gini banget ya, istri saya lo nggak kayak gini lo ya mah, dia cerita gitu. Dan memang sih kalau menurut pandangan awam Ayama aja, si Mbak A sama Mas B ini orangnya baik gitu loh, dan kayaknya nggak punya musuh.
Tapi dalam kondisi ini mereka termanfaatkan, apalagi menggunakan jalur-jalur yang nggak benar juga gitu loh, jalur-jalur. Emang mau nyebutnya apa ya ini sebenarnya ya, yang bahasa awamnya nih. Kalau dibilang guna-guna terlalu klise ya, kayak digendam gitu loh. Jadi bagaimana ceritanya kalaupun si Tante A ini tidak bisa mendapatkan si Mas B, ya udah harta mereka saya sikat gitu. Alhasil kita ke rumah itu, kita coba untuk menetralisir rumah itu dulu. Jadi Ayama jalan ke rumahnya, mau lihat gimana kondisinya, dan ternyata benar ada beberapa energi yang memang sengaja ditanam di situ. Jadi di pagar dan di belakang rumah gitu, terus di basement. Jadi rumahnya itu ada berapa lantai ya, 3 lantai kalau nggak salah. Oke, setelah itu baru Ayama ke Mbak A dan memulai proses deteksi. Jadi kita coba dulu telusurin, kita coba dulu rasakan di mana tempat si energi itu ada gitu loh. Jadi dalam hal ini si Tante A itu datang ke sebuah dukun lah ya, kita sebut ya, datang ke orang pinter lah, itu jangan dukun lah, datang ke orang pinter. Jadi orang pinter ini mengirimkan sebuah jin untuk mempengaruhi pikirannya si Mbak A, dan juga mempengaruhi tenaga-tenaganya gitu loh. Jadi kondisinya si Mbak A ini benar-benar drop, habis badannya gitu. Bahkan menurut pengakuannya sampai muntah darah. Kita coba deteksi, ternyata banyak. Kita coba deteksi, kita dengarkan. Setelah kita deteksi, oh di sini titik-titiknya, dan kita dengarkan ayat-ayat ruqyah kepada Mbak A-nya. Ketika Mbak A-nya sudah mulai bereaksi dan memberitahukan di mana tempat titik-titik di tubuhnya ini yang menurutnya itu sangat sakit, nyeri banget itu. Jadi di daerah sebelah kanan, di ulu hati, dan di punggung sebelah kanan, belikat. Mungkin teman-teman M-Story tahu lah apa namanya belikat. Kita coba netralisir di sana, dan prosesnya juga lumayan panjang. Alhamdulillah sudah kita netralisir. Jadi si Mbak A-nya itu dalam kondisi lemas karena dia semua energinya juga dia ngerasain panas, lemes, dan kepala itu kayak berputar-putar. Dan berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat pertolongan Allah, alhamdulillah jinnya itu tadi bisa kita keluarkan, dan rumahnya juga kita coba untuk bersihin dulu. Nah, duduklah kami di ruang tamu sambil makan sate. Masih ingat saya mas sate Padang itu, sambil makan sate. Nah, datanglah si teman Ayama juga, si Akang B. Nah, ini yang menariknya, si Akang B ini adalah di video Ayama juga ada tuh. Sebenarnya kalau teman-teman M-Story yang dia sempat masuk sosok jin ke badan dia, cari aja yang kesurupan pada saat podcast. Nah, si Akang B ini datang karena memang Akang B ini bisa untuk dijadikan mediator juga gitu loh, dan dia mengetahui cukup banyak tentang alam gaib di dunia spiritual juga. Akang B ini cukup mengetahui. Jadi si Akang B ini datang, ternyata si Akang B ini masih merasakan sosok itu memantau. Si sosok jin tadi yang paling tinggi itu dipantau lah sama si sosok jin tadi. Terus ditariklah sosok jin tadi untuk dimasukkan ke raganya si Akang B. Terjadilah perdebatan di situ bahwa sebenarnya seperti yang Ayama cerita tadi, bahwa si jin tadi itu ditugaskan untuk menghancurkan rumah tangga Mas B sama Mbak A tadi. Ngakulah jin itu.
Cuman yang disayangkan itu adalah ketika identitas masing-masing itu disebutkan, jadi dia mengetahui tentang Ayama dan ada beberapa guru Ayama yang dia tahu, dia jadi emosi si jin tadi, si makhluk yang masuk ke raga Akang B tadi jadi emosi. Terus dalam kondisi Ayama yang nggak siap, dia menancapkan sebuah pusaka kecil lah gitu, yang ukurannya cuma sejengkal. Jadi pusaka itu tertancap di bahu kanan, dan kembali lagi atas pertolongan Allah itu bisa dicabut dan dinetralisir. Cuman rasanya sakitnya minta ampun. Kita netralisir sampai Ayama batuk-batuk gitu di situ. Dan si makhluk yang masuk ke Akang B itu tadi juga kita sudah netralisir dan kita kembalikan ke tempatnya lah, bukan usah kepada sih, kembalikan ke tempatnya. Udah selesai tuh, dan alhamdulillah menurut pengakuannya, ceritanya dari si Mas B dan Mbak A tadi, sudah kembali harmonis rumah tangganya, alhamdulillahirabbil alamin. Cuman efek dari kejadian itu, 1 minggu setelah itu ada hal aneh yang Ayama rasain. Sebenarnya day by day setelah kejadian itu tuh mulai seperti ada yang selalu mengawasin pada saat di rumah atau di kantor gitu loh. Nah puncaknya adalah 1 minggu setelah itu. Jadi 1 minggu setelah itu Ayama itu masuk rumah sakit selama 8 hari. Nah gimana ceritanya Ayama masuk rumah sakit selama 8 hari itu? Kalau seandainya like-nya banyak, komennya banyak, ayo Ayama lanjutin. Kok bisa masuk rumah sakit? Nanti kita bikin videonya ya. Tapi komen dulu. Ini ada efek dari kejadian itu juga. Ini efeknya nyambung. Kok bisa si Ayama masuk rumah sakit selama 8 hari? Ya, di komen dulu, nanti kita lanjut ke part selanjutnya. Sekian dari Ayama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.